MC seumur hidup tanpa nikah atau nikah tanpa MC lagi? Aduh, susah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Melayu by Hangkate Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Hari ini tentu seperti biasa podcast Melayu dengan spesial bahasa Melayu Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Kembali ke Bang Fahri. Bang Fahri, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Kemarin dia berbaju kuning, hari ini dia berbaju hijau. Yang jelas bukan momen pilkada. Oi, jangan kuning, hijau, merah, hitam. Sebab tuh saya pakai warna hitam. Biar netral ya. Biar netral. Ini sebenarnya hijaunya hijau lain nih. Ini kata orang bilang hijau apa? Hijau lumut. Ini ibaratkan kata kalau baju awak warna hijau pasti cantik nampaknya kain. Kalau saya nengok awak ni risau sampai sekarang tak kawin-kawin. Susah nak jawab tuh. Yang jelas ini batik ini batik khas Tanjung Pinang. Batik khas Tanjung Pinang. Ya. Dari mana? Namanya batik Gurindam Pusaka. Wow, Gurindam Pusaka. Dipakai bujang puak. Inilah masalahnya kalau saya mengundang kawan-kawan muda yang kadang cakap kita ni lupa-lupa untuk disaring ya. Dah biasa. Tak bertapis. Tak bertapis. Itu dia. Mula-mula Fahri saya undang bertapis, kembali. Kali ini tidak membahas tentang mengapa Fahri tak nak nikah. Bukan. Oh, bukan tak nak. Atau bujang pelajak tak ya. Kita tak membahas itu lagi. Dan saya pastikan kita tidak membahas tentang kawin-kawin. Tapi ini berkaitan dengan yang kawin-kawin. Perkawinan. Taklah dengan kawin pernikahan. Oke, seperti di podcast saya yang pertama, Pak hari ini kita kenal sebagai seorang MC juga selain bekerja di Humas Protokol Kota Tanjung Pinang. Saya nak tahu bagaimana teknik-teknik MC. Meskipun ya saya juga MC lah, MC ecek-ecek gitu. Kita nak belajar dari Bang Fahri ini. Yang jelas bukan belajar untuk menikah karena dia belum menikah. Kita nak belajar bagaimana menjadi MC yang baik. Sebenarnya jadi MC ini sebenarnya saya ini tak baik-baik sangat lah menurut saya. Jadi masih ada yang baik daripada yang terbaik. Masih ada yang lebih baik. Masih ada yang ya? lebih baik. Oke. Bang Fahri, minta maaf kopi cuma satu. Ini pun kopi sisa. Tak apa-apa. Dan karena Bang Fahri ini tak ngopi, tak apalah, biar adil saya habiskan dulu kopi ini. Habiskan dulu kopi itu. Dan malam tak boleh ngopi. Operator, malam tak boleh banyak ngopi. Nah, operator minum kopi sisa. Taklah, supaya aman ya. Nah, air bekaling, air putih aja kita sediakan Bang Fahri. Bang Fahri, kalau di podcast sebelumnya kan kita sempat menyentuh Bang Fahri ini pernah MC, bahkan satu hari bisa 5,5 juta ya penghasilan dari MC. 7,5 juta. Oh, 7 juta dalam sehari? Tak, sebulan. Sebulan. Ya. Satu hari 2,5 juta kalau salah saya. Untuk menjadi seorang MC, Master of Ceremony bahasa Inggris. Jadi MC itu sebenarnya bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesianya apa? Pewara. Pembawa acara. Pembawa acara. Gitu ya. Kalau yang saya ingat di Malaysia, kalau Malaysia itu bukan pewara nama dia, pengacara. Kalau di sini pengacara lain lagi. Peguam bela. Saya macam kawan kita yang agak-agak tuh kan? Agak-agak. Tak payah nak cakap ya. Jangan, nanti kita dituntut dia. Selamat, ini karena kita tapping malam. Saya nak cakap selamat malam, peguam bela. Jangan banyak-banyak ngopi. Karena nanti rambut tuh berapi. Sebab dia suka bilang adik-adik rambut api. Karena dia ni umur dah lebih. Tapi kita jangan cakap Faisal, bahaya. Tak usah. Jangan. Karena nama Faisal tuh harus kita tak boleh kita sebut. Ganti. Jadi jangan sampai dia dengar. Kalau dia dengar, jangan sebut-sebut Faisal, sebut saya. Tit aja. Tit gitu ya. Faisal Tit. Atau sebut saja namanya Muhammad Faisal. Muhammad Faisal. Jadi dia tak tahu kita cakap dia kan. Jangan cakap banyak sangat. Nanti bukan sponsor. Bukan sponsor. Jadi dituntut dia. Tak apa-apa. Iya, masalahnya kalau dia tuntut di dunia tak apa-apa, jangan tuntut di akhirat. Iya juga. Bahaya. Tapi masalahnya dia tuntut kita untuk menikah. Kalau awak masih bagus. Jangan cakap tu lagi, jangan. Oke. Fahri, sudah berapa lama menjadi MC? Sebenarnya tak pakai lah. Saya mikir. Oke. Pakai lain bunyi dia nanti. Jadi saya MC ini sebenarnya dari sekolah sebenarnya dah jadi MC. Awak datang kemarin mic 1 kan? Hari ini datang mic 2. Promosi mic. Bagus. Jadi nanti kita tes nih pertama nih. Cek. Jadi kembali lagi tadi ya. Sebenarnya dari sekolah tuh udah jadi MC. Dari sekolah? Dari SMP. Awak ini dulu sekolah juga? Saya pernah sekolah. Pernah sekolah. Jadi waktu SMP tuh, SD lah. Ya upacara lah. Awak ni SD apa SMP sekolah? Saya SD dulu. SD dulu. SD tak naik SMP turun ke SD.
Taklah, saya naik terus. Oh, naik terus. Pandai. Oke. Anak Jadi pandai. SD itu Cuma tak biasalah. pandai itu aja. Tak usah bahas itu kan. Iya. Jadi waktu SD itu kata orang dulu protokol. Protokol. Jadi menyampaikan protokol nih orang acara. zaman dulu sebut MC protokol ya. Protokol ya. Jadi protokol upacara lah dulu kan. Jadi waktu itu SD kelas 4 kalau tak salah saya. Kelas SD 4. Kelas 4. Udah Itu ditunjuk. setelah kelas 3. Iya, sebelum kelas 5. Karena ada kawan saya dulu sekolah tuh, dia kelas 1, kelas 2 naik kelas 3. Nah, habis itu dia bertahan kelas 3 2 tahun. Tak ada kelas 4. Tak naik kelas 2 tahun. Oh gitu. Itu kenapa masalahnya? Bodoh Tak pandai sangat. baca. Macam ada orang kat sini. Anggap aja lah Kalau orang. kawan saya yang satu lain lagi. Oh gitu. Kuliah banyak tempat, tapi tak selesai semua. Kalau tak salah pernah jadi abang tingkat saya dulu. Tak boleh sebut nama Yohan, tak boleh. Tak boleh. Karena orang dia di sini, tak boleh cakap. Iya. Dia agak agak. Aku dengar. Kita sogok pakai bembeng aja tak? Tak boleh sebut merek. Oh tak boleh sebut. Kalau Rafael boleh. Oh iyalah. Jadi kita terus sebut nama Yohan lah. Karena Oh, dia tak ini enak. termasuk makhluk-makhluk gaib kadang-kadang. Dia kadang. Jadi lanjut. Lanjut. Tadi dari SD, lanjut ke SMP. SMP pun begitu juga. Saya kemarin sudah saya sampaikan. Oke, kita coba bahas dulu. Awak dari SSD masuk SMP, masuk SMA, masuk kuliah. kuliah kerja. Itu saya Tunggu langsung dulu, kerja. habis itu kan kuliah. Kerja. Kuliah dan kerja. Orang biasa kalau udah kuliah dan kerja kan terus Tak usah dibahas kan. Jadi awal mula saya untuk terjun ke lapangan langsung berhadapan dengan masyarakat itu 2009. Awak kalau dengan masyarakat aman nih? Aman. Kalau dengan Yohan awak agak dengan Yohan agak risau saya. Kenapa gitu? Dia tuh lain sikit. Dia kalau nak gibah orang, bagus depan orang sekali. Betul. Biar dia sakit hati. Jadi kita tak ngomong kat belakang, ngomong kat depan muka dia. Cakap depan muka dia. Jadi kita tentang apa nih? Tentang Yohan. Ini tak penting namanya nih. Ada balik lagi. Saya undang dia ke sini untuk MC. Sekolah tadi. Itu pertama sekali saya langsung ke masyarakat tuh pada saat saya dipilih menjadi sekretaris masjid. Itu pun pertama sekali saya jadi MC Isra Mi'raj kalau tak salah. Itu pertama kali? Itu pertama sekali. Di umur berapa? Di umur 18 tahun. 18 tahun. Itu the first time awak turun jadi MC? Iya. Itu pertama sekali saya jadi MC. Semua apa yang nak saya cakap, itu saya tulis. Tulis? Saya tulis, saya baca. Habis itu? Habis itu ya saya baca sampai selesai. Sampai selesai. Termasuk titik, koma, segala macam? Ya, saya orangnya detail. Apa yang nak saya cakap, detail, itulah yang saya... Cuma satu hal saja yang tak detail ya? Tak usah dibahas. Jadi, naskah itu, saya tulis semuanya. Dari pembukaan, puji dan syukur kehadirat Allah. Dulu masih banyak tuh. Dari namanya wali kota yang terhormat sampai ke RT RW saya buat. Dulu yang terhormat. Nanti kita bahas masalah yang terhormat ini. Oke, Fahri. Secara garis besar, kita sudah tahu Pak Hari ini kan kemarin di podcast sebelumnya pernah belajar jadi MC yang tadinya malu-malu sampai jadi memalukan gitu ya. Untuk jadi seorang MC gitu. Nah, sekarang kan sudah tahu. Dan saya rasa Fahri sudah expert lah kalau bahasa Inggrisnya ya. Atau dalam bahasa Melayunya luar biasa. Sudah memahami, sudah menguasai lah masalah perwara atau MC ini. Jadi kita coba nak sharing di video kali ini. Yang jelas tidak sharing tentang bagaimana awak lambat tentang satu hal itu. Itu tak payah di-sharing. Itu agak susah. Kenapa? Coba kita buang jauh-jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak tahu bagaimana teknik seorang MC itu dari sisi Fahri. Tentu kalau kita bicara tentang MC nasional, dia punya teknik sendiri. Ada Gilang Dirga ada Ramsi dan lain-lain, punya teknik sendiri. Bagaimana menurut Fahri teknik-teknik atau tip-tip atau trik-trik menjadi MC? Baik, kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Tanjung Pinang TV. Oh, salah. Ini podcast. Balik lagi. Macam ada iklan aja. Itu dia. Tunggu dulu. Sambil awak jawab-jawab. Pak Hari ini baik. Saya beberapa kali ini nampaknya dibawakan makanan. Ini Pak Hari bawakan makan malam nih nampaknya. Masya Allah. Ini bukan makan malam nih. Ini makan apa nih? Malam. Oh, cemilan malam. Cemilan 10 ya? Iya. 11. Ini kalau makan ini teringatlah dengan saya punya YouTube kemarin. Konten YouTube kita kemarin. Kalau misalnya kawan-kawan semua tengok di podcast sebelumnya,
Oh, tidak, itu bukan di podcast sebelumnya. Di YouTube-nya Fahri. Iya. Fahriansyah MC itu apa nama dia tuh? Bisa tengok untuk tentang makanan. Iya. Apa pisang Cik Mat? Pisang tanduk Cik Mat. Pisang tanduk Cik Mat. Ini benda Allah dia. Bisa tengok. Ini ada berbagai macam topping. Saya. Ada kalau topping itu lagunya topping saya bundar. topping saya bundar. Oke. Kalau kita bilang nih perencah dia. Oh, perencah. Ini perencahnya perencah dia tiramisu yang ini. Tiramisu. Tiramisu ini macam agak sedikit kayak apa nama dia? Vanilla kopi, gitu. Kopi. Ini yang jelas pisang tanduk. Dia ada dua nih. Saya ada dua. Saya beli ada dua. Karena ini yang saya suka. Ini Master Seres. Apa namanya? Berapa sebiji? Sebiji. Maksudnya satu porsi ya? Seporsi ini ada yang harga 13.000, ada yang 14.000, 15.000, 16.000. Tapi kalau tak salah saya semua 15.000. Kecuali baik. yang keju coklat. Ini nampaknya podcast saja jadi pemakan. Tapi tak apa. Yang nak benda lah ni saya rasa dulu Yang jelas ini recommended. Tak dapat cakap, lekat. Tempatnya di Jalan Basuki Rahmat. Ya, tak jauh dari Jalan Ramayana tuh. Ramayana? Belok kiri ya. Tak boleh sebut Ramayana? Mall Tanjung Pinang. Mall. Oke. Dari Rimi ini itu. Dari Rimi ini. Ya kalau dia mau disebut Ramayana harus bayar sama saya. Ya. Dari Rimi ini terus ke depan. Terus ke depan belok ke kiri terus aja. Ada sebelah kiri tuh namanya pisang tanduk Cik Mat. Pisang tanduk Cik Mat. Kalau dulu ada jual ikan bakar dulu kan. I know. Dulu tempat ikan bakar pari. Iya. Oke. Yang nak tengok nanti kita munculkan di sini ya, operator ya. Kita munculkan. Oke. Tak apa. Ini untuk operator dulu biar operator kita simpan dulu ya. Operator dari pagi tadi. Sian operator. Yang itu jangan pergi. Dia kalau pergi ambil satu kotak. Oke, Bang Pari. Setelah pisang tanduknya Cik Mat kita kembali lagi. Sukses selalu untuk Cik Mat tentunya. Yang nak makan nanti saya kasih alamatnya ya. Dan kontaknya Cik Mat. Ya. Balik lagi pasal MC. Macam mana? Teknik-teknik bagaimana menurut Bang Fahri itu untuk menjadi seorang MC dulu. Untuk menjadi seorang MC nanti saya nak bahas juga bagaimana tata cara jadi MC. Sebenarnya kalau untuk teknik kita sendiri yang mengatur tekniknya. Diri kita sendiri. Macam mana cara menjadi MC yang baik. Oke. Ya, dengan bagaimana cara kita berdiri, bagaimana cara kita berbicara, mengolah vokal. Oke. Jadi kalau kita ngomong bercakap nih, ada perbedaan antara ketika kita mengucapkan cakap biasa gini. Oke, kita coba lafazkan dulu ya. Misalnya kita nak apa benda otak-otak pula? Ini nampaknya podcast saya ini bukan tentang adat budaya dan lain-lain, pasal pemakan semua. Karena kita ni tak jauh dari pemakan. Tapi enggak juga. Oke. Pertama kita percaya diri. Suara diolah. Misalnya. Ada yang kemarin saya pernah melihat tayangan di Instagram bagaimana mengolah vokal, bagaimana untuk acara MC formal, MC non formal, MC hiburan. Upacara, ya itu harus ada tekniknya. Nah supaya saya yakin kalau kita kupas habis-habisan, saya rasa tak cukup 1 jam untuk podcast tentang MC ini. Kita coba persingkat supaya kita dapat poin titik penting bagaimana menjadi seorang MC itu. Satu, percaya diri. Yang kedua keberanian. Tadi percaya diri itu mulai dari tata cara berdiri, mengolah vokal. Olah vokal, kemudian gestur ya. Mimik muka, ya kan? mimik wajah, ekspresi. Oke, saya kalau mimik ingat anak saya. Mimik cucu. Mimik cucu gitu. Oke. Mimik wajah segala macam sesuatu, yakin dan percaya diri ya. Yang pertama adalah kalau menurut saya yang pertama sekali menjadi MC itu harus disiplin. Dengar ya Wan, disiplin. Jadi acara kita jam 8 misalnya. Selambat-lambatnya jam 7.15 kita udah ada di lokasi. 7.15. 7:15. Kira saya tadi 8:15. Ya, atau setengah jam lah udah di lokasi. Minimal ya. Minimal. Selambat-lambatnya. Seolah-olahnya kita nih bisa mempersiapkan apa-apa saja yang misalnya kita kurang nih. Nama-nama orang. Ini kan kembali ke tata cara. Kita bahas dulu. Nanti saya kasih space Bang Pari untuk cerita tata cara. Saya ingin kita clear dulu untuk menjadi seorang MC. Tadi percaya diri
Yang kedua, keberanian. Mental tadi. Mental. Yang Kemudian, ketiga, mempunyai wawasan yang luas. memiliki wawasan yang luas. Iya. Oke, tergantung apa acaranya ya. Iya. Dan mengolah otak Iya. kita. Oke, yang ketiga, Itulah keempat, keempat. Saya rasa 3 itu aja lah. tiga itu cukup. Itu dasar sekali. Dasarnya. Bicara pengembangan nanti tinggal Improvisasi. Oke. 3 hal kata Bang Fahri. Yang pertama percaya diri, kedua berani. Karena kalau sudah percaya diri insya Allah itu muncul keberanian ya. Yang ketiga, ini sebenarnya ada yang ngacau saya dalam podcast hari ini. Ada 25.000 tak suruh. Bagus kita baca ayat kursi. Ayat kursi, betul. Dia ini tak mempan lagi ayat kursi. Ayat meja. Ayat longkang. Macam orang piknik. Ya. Oke, kita lagi bersama Yohan hari ini ya. Bincang kita panjang. Oke, yang pertama percaya diri, keberanian, terus wawasan yang luas. Selebihnya improvisasi bagaimana kita semakin maju. Oke, 3 hal itu yang menurut Bang Fahri penting. So, kalau sudah bisa 3 itu, tata caranya seperti apa? Tata cara mau jadi MC apa? Everything. MC apa dulu? MC apa aja? Nah, kalau misalnya MC formal, ya kita harus ikuti dulu tata cara Protapnya. protap menjadi MC formal itu seperti apa, ya kan? Dia ada urutan-urutannya Yang sudah menjadi protokol. sudah dibakukan. Ya, sudah baku ya. Baku. Seperti sekarang yang saya tahu itu, saya pernah beberapa kali untuk mengikuti yang betul-betul resmi, itu sekarang Indonesia Raya di awal sekali. Iya. Kalau dulu kan kita tahu Indonesia Raya itu setelah pembukaan atau setelah tarian. Kalau sekarang kan tidak, harus paling atas, baru tarian karena kita di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang ketiga baru pembukaan kan. Terbalik sekarang kan. Dan itu sudah disepakati. Di nasional. Oke. Seperti itu. Tapi kecuali ada pengecualian. Contoh kalau di Pemko Tanjung Pinang itu diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Oh, penambahan. Ini kearifan lokal. Kearifan lokal. Jadi segala sesuatunya diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Artinya ayat suci Al-Qur'an dulu baru Indonesia Raya. Indonesia Raya. Ini keputusan pemimpin dari tentunya ya. almarhum Ayah Sahrul. Almarhum Ayah Sahrul. Oke, ini kearifan lokal. Baru menyesuaikan dia masuk ke dalam protokol nasional. Indonesia Raya, tadi persembahan. Oke, saya pikir kalau untuk protokol MC resmi, setiap orang bisa saja karena dia baku, suaranya juga seperti itu saja. Tidak begitu banyak improvisasi. Ya, tidak punya. Karena saya punya pengalaman satu yang luar biasa dengan salah satu kawan kita mengkudu. Siapa namamu kudu? Aisyah Jali Idris. Itu ada konsolidasi Bapak SBY. Saya betul-betul resmi, jadi kami itu harus ikut apa yang sudah tertulis. Dan itu baru saya percaya bahwa MC itu dijaga pas Wapres. Dan itu saya baru percaya saat itu ya. Karena salah satu MC negara pernah ditodong pistol saat MC itu, yang pernah saya dengar di salah satu TV swasta, saya baru percaya seperti itu ternyata. Tapi sudahlah, itu bagian dari pengalaman kita. Ya, bagian dari pengalaman, dan itu yang resmi saya rasa setiap orang bisa kalau dia sudah berani. Tapi kan kita pengen, yang paling menarik, kita nak bahas MC adat. MC adat ini seperti nikah kawin, terus meminang. Prosesi semua lah ya. Saya prosesi, setiap prosesi adat yang kita tidak hanya semata-mata punya kewawasan tentang itu, tetapi kita harus paham terhadap adat. Iya. Macam mana? Yang penting kita belajar dulu nih. Adatnya dulu atau ilmu MC-nya dulu? Ilmu MC kan otomatis kalau orang yang sudah jadi MC. Saya nak tengok saja. Ya kan? Ibaratnya nak ngetes MC. Jadi MC itu kan otomatis sudah ada ilmu dia. Tapi bagaimana kita mempelajari tata cara urutan dalam satu prosesi upacara adat. Nah, akad nikah ini kan bagian dari prosesi upacara adat. Ya kan? Yang kalau kata orang ini hanya MC ini tak penting sebenarnya dalam acara akad nikah. Tapi memang tak penting kan? Penting sih sebenarnya. Oh, penting. Oke. Biar tak kehilangan job ya. Gitu. Biar kita bagi-bagi. Tak mungkin lah semua nak ngambil pemantun semua kan. Iya. Tapi saya pun harus santai. Tapi saya pemantun yang bisa MC. Kalau itu memang rezeki awak. Boleh tak? Boleh. Oh, boleh. Oke. Kalau tak boleh saya berhenti Zaman MC. dulu tak ada yang namanya MC. Ya, kalau kita bicara adat, tadi baru saya bahas dengan Raden Yohan Sutrisna Nugraha tuh, budak yang satu itu. Membahas itu juga salah satunya. Dulunya tidak ada MC. Sekarang itu hanya penyesuaian, tetapi tidak menjadi suatu hal yang fatal gitu. Hanya biar acara itu dikemas dengan baik. Yes, betul. Ya kan? MC harus paham di mana adatnya. Harus paham dulu. Contohnya? Jadi, contohnya nih. Kita nih ibaratnya kita dalam acara akad nikah. Ini memang kita dah tahu nih acara akad nikah. Kita kan di booking sama orang. Oke. Berarti Fahri ini Bang Fahri panggilan. Cowok lelaki panggilan atau cowok bookingan?
lelaki panggilan lah. Iya, bisa dibayar ya. Kita nih udah tahu nih. Itu kalau booking Bang Fahri ini harus short time atau long time? Terserah. Kalau short time hanya akad nikah. Kalau gitu. long time dari sama akad nikah sampai resepsi. Oh, sama. Itu. Iya. Kita ini lelaki penghibur memang. Jadi kita jadi MC akad nikah ini, kita harus paham dulu bagaimana adatnya. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, kita ini seolah-olah kita tak tahu nih. Kita tak tahu kalau kita sedang MC akad nikah. Oke. Pura-pura tak tahu lah, olok-olok lah. Meskipun tahu. Meskipun kita tahu. Oke, kalau gitu saya curhat dulu. Saya curhat dengan Bang Fahri, tapi sebagai posisi saya pemantun ya. Walaupun saya bisa MC, saya ingin curhat dengan Bang Fahri. Kadang-kadang MC ini, dia melanggar aturan, bukan melanggar aturan main lah. Lebih, dia mengambil semuanya. Ini ada pemantun. Tugasnya pemantun adalah menjadi wakil daripada tuan rumah dan juga rombongan. Iya. Otomatis dia akan menyampaikan hajatnya, dia akan menyampaikan siapa tuan rumah atau siapa rombongannya, siapa yang punya hajat. Tetapi saya sering kali menemukan MC menyebutkan semuanya. Dia mulai, selamat datang dalam pernikahan anak Bapak A dan anak B, selamat datang rombongan Bapak A, B, ini bla 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 bla. Dengan pemantun A dan pemantun satu lagi B. So, untuk apa saya cakap lagi? Bawa memperkenalkan diri ya kan? Ini bagi saya fatal. Iya. Bagi saya sebagai pemantun, selain dia fatal secara adat, dia juga fatal secara, ya you know that lah. Sebenarnya MC seperti itu, dia modal nekat sebenarnya. Bisa jadi modal nekat, bisa jadi kurang memahami. Iya. Karena modal nekat itulah yang dia bilang, oh aku bisa kok. Iya. Nah, kalau orang semua merasa bisa, tapi tak mau belajar. Tak mengerti adat, ya harus belajar lagi. Iya. Gitu. Walaupun dia ada gestur sebagai seorang MC. Betul. Ya kan? Dan kita banyak temukan bahwa MC profesional pun terkadang dia masuk ke MC adat ngawur juga. Iya. Banyak. Tak semua bisa. Betul. Sama termasuk Bang Fahri suatu saat kalau menjadi pengantin tak bisa jadi MC. Iya, tak bisa lah. Oke, kita kembali yang itu tadi saya bilang, itu curahan hati saya lah sebagai pemantun ya, meskipun saya paham sejarah MC-nya macam mana. Jadi itu harus paham bagaimana posisi seorang MC. Saya rasa itu penting. Karena maksud dan tujuan dari acara itu bukan hak kita untuk menjawabnya. Betul. Bukan hak kita yang untuk menyampaikan. Ya. Karena apa guna ada wakil tuan rumah dan ketua rombongan? Yang harus menyampaikan itu adalah ketua rombongan. Yes. Melalui dengan tahapan-tahapan penyerahan hantaran itu. Jadi pada saat kita MC itu, kita tak perlu sebutkan ini acara ini, ini acara itu. Gitu, kan? Oke, ini salah satu bahasan kita tata cara dalam MC. Satu, kalau ke MC adat kita harus paham adat juga ya. Harus paham, tidak main terjun nekat-nekat saja. Oke, dan mungkin kita bisa sharing kalau dalam MC adat seperti ini, tugasnya MC itu betul-betul memandu ya. Memandu dan mengarahkan acara itu. Mengarahkan acara seperti itu. Apa hal penting dalam MC adat itu selain memahami adat tadi? Apa ya? Selain kita memahami, mempelajari, dan juga harus paham bagaimana urutan-urutan ini tadi nih. Jangan terbalik tepungkang. Oke, saya cerita sedikit. Saya punya satu pengalaman sebagai pemantun. Ketika di ini lebih kepada tata bahasa sih. Saya tidak ingin menyebutkan dia siapa, tetapi jelas ini pengalaman saya. Ketika menyebutkan akad nikah, dia menyebutkan seperti ini. Kalau kita dengar detik-detik proklamasi, so normal, itu biasa. Tapi ketika selamat datang Bapak Kua, selanjutnya hadirin yang dimuliakan, mari kita ikuti detik-detik akad nikah. Saya langsung apa ini? Mana sirine dia nih? Ini sesuatu yang harus kita pahami. Kosakata yang digunakan seorang MC, pemilihan kata, diksi yang dipilih itu harus tepat pada momen, pada kegiatan. Kalau adat ini, kita lebih intens kepada Melayu ya. Lebih fasih berbahasa apa nih? Oke. Bahasa Melayu kah atau mau kita full bahasa Indonesia? Oke. Kalau mau full bahasa Melayu, jangan dari awal sampai habis campur-campur. Ya kan? Harus Melayu habis. Full bahasa Melayu. Dalam prosesi adat itu. Jangan campur-campur. Kalaupun misalnya campur-campur, ya kita harus lihat dulu situasi dan kondisi. Ini masanya nih orang Melayu kah? Atau orang campur-campur nih? Atau nih misalnya yang tuan rumah nih, maaf cakap, orang Jawa satu, orang Minang satu. Oke.
kita pakai bahasa Melayu nih. Walaupun kata orang di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ya kita harus menguasai dulu itu masa. Tapi kita harus tahu siapa audiens. Tapi kalau menurut saya, bahasa Melayu ini adalah akar dari bahasa Indonesia. Ya, karena semacam saya cakapkan, kenapa podcast Melayu saya ini menggunakan bahasa Melayu. Karena saya ingin memperkenalkan kepada nasional bahwa di Indonesia tuh ada bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu bukan bahasa Malaysia. Maksudnya ketika kawan-kawan di luar Kepri dengarkan, itu cakap, ini orang Malaysia bercakap. Ini bahasa Melayu Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Saya nak tunjukkan itu. Oke, kita kembali lagi ke topik tadi. Harus memahami audiens. Harus memahami audiens. Jadi, tapi, saya rasa Bang Fahri ingin menyampaikan supaya audiens lain paham juga. Namun, dan bagi saya, bahasa Melayu yang saya pakai ini, bahasa Melayu yang lazim dipakai oleh orang banyak. Lazim maknanya yang biasa digunakan. Artinya mudah dimengerti. Hanya perasaan Bang Fahri yang sulit dimengerti kan? Itulah. Kecuali di dalam petata petitih ini, di kan dalam naskah menjadi MC itu bukan hanya sekedar ucapan syukur, bismillah, pokoknya macam-macam lah. Ucapan selamat datang dan sebagainya, menyerahkan itu. Ada petata petitih dia. Betul. Petata petitih yang harus kita pahami. Dan itu baku. Ya. Dan bisa dipakai untuk dalam kondisi apapun. Terutama ya pastinya upacara adat. Betul. Ya kan? Kalau saya sendiri, saya pakai bahasa Melayu secara full, secara keseluruhan. Total ya. Dan memang Melayu Tanjung Pinang sendiri adalah bahasa Melayu yang mudah dipahami. Ya. Bang Fahri, apa kesalahan-kesalahan MC yang pernah Bang Fahri temukan? Kalau saya tadi salah satunya diksinya. Detik-detik ketika gitu ya. Seolah-olah mau detik-detik proklamasi walaupun sudah dekat di bulan Agustus. Ya, tapi kan tak harus begitu juga gitu. Kalau menurut Bang Fahri, apa kesalahan-kesalahan MC ini? Khusus dalam acara adat. Sebenarnya itu bukan bagian dari kesalahan, tapi kekeliruan yang harus kita perbaiki. Harus dievaluasi kembali. Tak bisa disebut sebuah kesalahan. Saya tak pernah menyalahkan orang. Tapi itu kekeliruan kita, mungkin kurang belajar atau harusnya kita harus mempelajari lebih baik lagi. Kalau bahasa saya, kebetulan saya seorang fasilitator outbound, bahasa saya itu tiada ada orang yang salah dalam muka bumi ini, yang ada hanya keliru untuk kembali pada jalan yang benar. Makanya saya tak merasa orang itu salah dan tidak mau menyalahkan orang lain. Tinggal belajar lebih baik. Karena saya pun tidak sempurna. Betul. Kan? Jadi sebab belum kan? Iya. Jadi apa tadi saya cakap nih? Kesalahan-kesalahan yang ditemukan. Kalau upacara adat nih kita harus menggunakan kita intens kepada Melayu nih ya. Tata bahasa Melayu. Ya. Jangan pula nanti kita dah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan ini ada? Bahkan ada yang bilang selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Lengkap. Tuh, bicara tentang salam. Bukankah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu sudah mendoakan untuk sejahtera? Artinya terjadi doubling diksi. Seperti yang kemarin kita sudah bahas di awal. Di podcast sebelumnya. Itu bukan sebenarnya tak salah. Cuman hanya doubling diksi kalau saya bilang. Tak elok tempatnya di situ. Karena kita ketahui salam itu kepada di satu tempat ya. Satu tempat, kita tak perlu menyebutkan apa karena nanti terkena sara. Yang jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu dia sudah mendoakan sejahtera untuk kita semua. Saya menyebutnya lebih kepada doubling diksi saja. Sudah pakai bahasa Arab, Assalamualaikum bahasa Arab. Diartikan lagi. Betul. Ya kan? Jadi agak sedikit macam mana? Saya langsung dan tidak sesuai ya. Tak sesuai. Karena kalau kita bicara tentang adat Melayu tak bertempat lah. Itu dia. Karena kalau kita bicara adat Melayu itu identik dengan Islam. Dan kita ketahui bersama, ini tidak bermaksud sara ya. Betul. Kita ketahui bersama yang tadi Bang Fahri sebut ini bukan salamnya seorang muslim gitu kalau. Ini ngapa budak Yawan? Dia udah bosan agak. Dia bosan. Coba kita oper lagi yang bawah satu lagi nih. Jangan, itu udah habis. Nanti kita tak ada jatah. Iya juga. Jadi beng-beng masih banyak kan? Masih. Nah seperti itu. Terus dengan kondisi yang seperti itu menurut Bang Fahri? Ya seperti tadi saya bilang itu tidak salah. Cuman harus diperbaiki. Tak bertempat nih. Ibaratnya kalau kita meletakkan barang, ini sebenarnya botol Raffle ini udah ada selongsong dia. Macam peluru Ada tempatnya. Ada tempatnya. Otomatis tempatnya bulat. Pas. Kalau kita letak ke tempat yang bentuk segitiga bisa tak?
agak tak bisa, pas, kan? agak tak pas. Seperti itu. Tapi kalau misalnya yang hadir itu tidak hanya orang Muslim, bagaimana? Ya itu kan acara ini dikemas secara Melayu. Melayu, identik itu tadi, Islam, kembali lagi. Identik dengan Islam. Ya mohon maaf, mungkin bagi saya itu... Ya, tapi saya setuju, Ya kan? karena itu tadi kembali lagi kepada prosesi itu. Karena kalau tadi kita bilang identik Melayu itu adalah Islam, dan tata cara adat Melayu memang sesuai dengan Islam. Karena ada syarat bersendikan kitabullah, adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Itu dia. Jadi itu yang penting. Itu salah satu kesalahan fatal ya menurut Bang Fahri. Tidak fatal, sepele, tapi aneh. Oh gitu. Aneh. Gitu. Kalau saya berani menyatakan itu fatal. Ya, karena kenapa saya katakan fatal? Orang punya penilaian berbeda-beda. Ya, karena gini, satu memang saya selain itu saya juga penggiat adat kan, salah satunya. Karena tadi saya katakan Assalamualaikum itu sudah ada di dalamnya. Ya, dan bagian prosesi adat ini bagian sesuai yang selurus, senada dan berbanding gitu ya. Jadi memang mau tidak mau ya harus ikut gitu, meskipun yang hadir bukan hanya itu gitu. Oke. Selanjutnya apa lagi yang menurut Bang Fahri? 30 menit. Oke, dah. Sekejap lagi kita tanya, pasti dia ada tips tersendiri yang paling penting. Tips apa nih? Untuk seorang MC? MC adat atau gimana? MC adat. MC adat. Ya kita terpaku pada teks dulu. Terpaku pada teks. Nah, apapun teks yang sudah kita pakai. MC adat itu boleh improv tak? Menyesuaikan. Dalam kondisi-kondisi tertentu. Kondisi tertentu. Oke. Jadi MC adat ini kita terpaku pada teks. Oke. Ya karena ada petata petiti takut nanti salah. Oke. Walaupun ada kita terpaku pada teks, ya kita jangan semua terpaku pada teks juga. Mata kita tertuju ke situ. Tengok juga kondisi. Kondisi. Dan hati-hati terhadap teks. Ya. Kadang-kadang teks ini menjebak kita. Ya, sebelum Bang Fahri lanjutkan, karena saya sering mendengar, tadi saya juga baru sharing juga kawan kita yang agak-agak autis. Dia autis itu tidak, cuma auto. Yang saya sering mendengar pantun tertunduk malu putri di langit. Itu menurut saya bukan putri di langit, tapi putri di pingit. Barangkali ini untuk sahabat-sahabat yang juga MC, kita tidak bermaksud menggurui atau mengajarkan, tapi ini koreksi. Karena pantun tersebut di bawahnya itu juga bertangkup bumi dengan langit. Artinya ketika kita menggunakan tertunduk malu putri di langit, dia sudah tidak masuk dalam kaidah pantun. Yang betul tertunduk malu putri di pingit. Karena pantun itu, walaupun kita anggap sampiran itu remeh-temeh lah sebenarnya kata orang kan. Tapi unsur logisnya masuk. Betul. Kalau tidak dia tidak mau. Apalagi pantun Melayu. Jadi jangan pula buat pantun anak buaya memakan pepaya. Anak buaya makan buaya. Ada juga? Ada buat macam gitu. Anak buaya. Tapi kalau buaya makan pepaya ada? Buaya makan pisang apa? Pisang tanduk. Pisang tanduk ada. Itu buaya itu ada tuh situ. Itu buaya longkang. Anak buaya makan pepaya. Ikan tongkol di atas atap. Itu kan ini ikan sampirannya tongkol. lain. Awak harus tak boleh underestimate terhadap itu. Kenapa ikan tongkol di atas atap? Karena ikan tongkol salai dibuat ikan asin. Iya, tapi kan dari sampiran pertama dan sampiran kedua itu tidak berkesinambungan. Tak berkesinambungan. Kalau kata orang bilang tak nyambung. Betul, tak nyambung. Tapi walaupun dia persajakannya masuk ya. Persajakannya masuk. Tapi tak logis. Tak logis. Ibaratkan kata. Karena pantun ini keelokannya yang ini MC harus paham. Saya perlu sampaikan ini karena saya juga penggiat pantun ya. Jadi jangan sampai MC itu menggunakan pantun-pantun yang tidak logis. Nanti didengar orang, diketahui orang. Sama dengan yang kemarin saya pernah diberikan pandangan ke orang. Ada pantun yang kalau pergi ke Pulau Rupat. Kalau pergi ke Pulau Rupat. Ini untuk baca Al-Quran. Iya, betul. Jadi dia bilang ini, awak tahu Pulau Rupat itu kat mana? Saya tahu. Pulau Rupat tuh di sini kata dia. Daerah Bagus, Bengkalis. Coba awak cari sampiran yang mirip. 1, 2, 3, 4. Bisa juga. Jadi carilah pulau yang berdekatan dengan daerah kita. Apa? Penyengat, ya kan? Lebih bagus ke Pulau Penyengat misalnya. Lebih dekat ya. Saya ganti namanya. Akhirnya sampiran itu saya koreksi kembali. Semua sampiran-sampiran saya koreksi. Pantun-pantun yang tak sesuai saya koreksi. Oke, ini penting untuk seorang MC. Iya, penting. Saya. Karena nanti takutnya kita tak disalahkan orang. Oke. Dan dianggap kita tak tahu adat. Oke.
dan awak tak tahu pantun itu seperti apa. Malu saya. Saya artinya, nih dulu pernah jadi guru bahasa Indonesia. Oh, gitu. Artinya langsung terbaca bahwa seorang MC itu ya tidak ada salah mengikuti atau bahasa kasarnya plagiat ya, plagiat pantun orang. Tak ada salahnya. Dan saya nih pun mengambil dari beberapa teman-teman saya. Iya. Dan itu tak salah memang. Saya bisa dikatakan saya MC otodidak nih. Oke. Amatiran nih awalnya. Belajar dengan kawan-kawan termasuk awak. Awak jangan-jangan untuk nikah otodidak juga tak? Taklah. Sebab tu agak lama sikit. Terlalu banyak gladi resik. Terlalu gladi, oto sampai tak jadi. Pernah gladi resik. Dari otodidak sampai oto rosak. Jadi kita nih terima naskah, jangan kita ngambil semua. Saya periksa dulu. Oh, ini harusnya intonasinya harus kita pelankan. Intonasinya harus kita tekankan. Itu bagian dari penting Iya, penting. Tadi ini kalau bicara vokal baru ya. Jadi jadi seorang MC itu menurut saya, kalau tadi menurut Bang Fahri, selain mengolah vokal, kita juga harus mengolah artikulasi. Artikulasi itu A, I, U, E, O, babi, bu, bebo gitu ya, seperti itu. Jadi ada senam mulut seperti itu. Ini kawan-kawan yang mau jadi MC, saya sarankan untuk rajin-rajin senam mulut. Atau gigit lidah sebelum supaya dia lentur seperti itu. Betul. Nah ini kan sering belibet kata orang. Bercakap tuh berputar-putar. Itu ada tuh karena dia tidak terbiasa mengolah. Agaknya lidahnya belum lama tak kerut. Lama-lama tadi nih dia keriting, lama tak dipanaskan, jadi dia tak jadi kusut. Bang Fahri, sebelum kita closing 30 menit kata operator saya. Sebelum kita closing, apa yang paling menyenangkan untuk seorang MC? Menyenangkan dapat duit. Dapat duit, iya. Tapi duit itu yang kesekian lah. Profit oriented banget. Kalau misalnya kita itu hal yang kesekian hal lain lah ya, tapi itu penting kan? Itu penting. Tak ada duit kita bisa mati. Iya ke? Oh iya betul. Kan? Awak kalau tak ada duit bisa mati. Tak ada bini awak masih slow aja memang. Iya. Jadi pertama sekali, apalagi kalau kita sudah namanya jadi MC akad nikah itu adat nih. Oke. Kita tak perlulah namanya engkau harus bayar aku sekian. Saya harus terima masalah sekian. Rate. Ya. Apa price list? Ya, betul. Oke. Sewajarnya. Itu untuk MC adat. MC adat. Kalau MC pemerintah? Dia berat jawab. Karena akan bicara SSH, standar satuan harga. Kita terikat dengan yang namanya SSH dan aturan. Susah senang ambil saja. Ya. Berapa sih SSH? senang habuk gitu kan. Oh iya. Berapa sih SSH-nya? SSH-nya itu Oke, Bang Fahri, yang paling menyenangkan selain dapat duit apa tuh? Selain dapat uang, itu uang tuh kalau misalnya ada 5 bagian, uang tuh nomor 5. Kalau tak dibayar? Yang tak dibayar ya melampau lah. Oke. Ya, yang pertama adalah pengalaman. Oke. Pelajaran. Oke. Dapat saudara baru. Silaturahmi. Oke. Yang keempat dapat makan pride. Iya. Yang kelima balik dapat amplop. Iya. Kadang-kadang rekening ya. Sama tak awak dengan pemantun? Lebih kurang lah. Lebih kurang kan? Tapi uang itu dia. Uang nomor sekian. Iya betul. Yang pertama bukan suatu hal utama. Yang pertama yang itulah. Jadi dari semua kesatuan itu kita berbangga karena kita sudah menjadi salah satu pelestari adat. Oke, itu bicara adat. Setelah itu tadi bicara yang menyenangkan, yang paling menyedihkan dalam dukanya MC. Menyedihkan apabila kalau misalnya kita sudah prepare semuanya, udah persiapkan semua, tiba-tiba kita disalahkan sama tuan rumah. Disalahkan. Bukan tak jadi acara. Tak jadi. Kalau tak jadi itu sering lah. Ada layak. Adalah beberapa kali misalnya saya cancel atau misalnya saya udah oke, tiba-tiba yang pihak lain yang yang MC. Ada kayak gitu. Ada kejadian, tapi ya itu rezeki dia. Ya, oke. Itu sudah diatur lah. Sudah diatur. Jadi saya tidak mempermasalahkan itu. Tapi yang menyedihkan itu pada saat kita sudah prepare, sudah persiapan semua, sudah setengah jalan nih kita nge-MC. Tapi kan harusnya salah. Tapi harusnya kan dikonfirmasi. Kita disalahkan. Kita disalahkan. Kita di tengah jalan disalahkan. Awak jangan sebut kayak gini. Padahal itu sudah terkonfirmasi. Sudah terkonfirmasi. Oke. Contoh misalnya ada kesalahan dalam penyebutan nama dan gelar. Iya. Karena berarti salah informasi yang masuk. Karena kalau saya untuk menjadi MC akad nikah, saya minta lengkap. Mana nama pengantinnya, orang tuanya siapa, siapa yang menjadi penepuk tepung tawar, itu yang harus jelas siapa. Ya? Saya minta semua. Jadi pemikiran saya pada saat hari H tidak perlu lagi mencari-cari dan saya tidak perlu lagi bertanya-tanya.
kalaupun ada perubahan, saya akan tanya kembali, konfirmasi ulang. Sebelum Ini dimulai. Betul tidak? Sebelum dimulai. Ya, ini betul tidak? Kira-kira orang yang tepung tawar jumlahnya sekian. Ya, atau ada tidak orangnya? Ada atau tidak Ya, orangnya? sesuai Itu dengan betul. adat atau tidak ya? Jadi nanti pada saat sudah kalau kamera udah on, jangan mencari-cari lagi. Tuh penting untuk seluruh yang membuat acara. Karena MC kalau diganggu buyar. Semua. Bang Fahri, sebelum closing saya ingin tanya beberapa hal untuk Bang Fahri. Jangan tanya pasal nikah. Tidak terkait itu, tapi tentang terkait MC Bang Fahri. Saya nak tanya dulu ya, menjadi MC profesional atau menjadi laki-laki yang punya karir tinggi? Berat nih jawab. Harus memilih. Ini namanya QA, question and MC answer. profesional atau lelaki Bukan. yang MC profesional atau lelaki karir. Jadi MC itulah bagian dari karir. Jadi saya pengen jadi karir. Oke, saya ubah. Jadi MC atau jadi pejabat? Jadi MC. Oke. Jadi MC adat atau MC hiburan? MC adat. MC adat. MC adat tidak dibayar atau menjadi MC hiburan dengan dibayar? MC adat dengan tidak dibayar. Macam tak sepenuh hati jawabannya. Tapi ya betul. Ya, saya ulang. MC hiburan atau MC adat? MC adat. MC adat tanpa dibayar atau MC hiburan dengan dibayar? MC adat tanpa dibayar. Oke. Tetap MC seumur hidup atau tidak nikah seumur hidup? Tetap MC seumur hidup. Tanpa nikah seumur hidup? Nikah lah. Saya ulang. MC seumur hidup. Bahasanya, pertanyaannya menjebak nih, bahaya nih. Jadi kita nak jawab apa sebenarnya? Oke. Jadi tetap MC sambil nikah lah ya. Kalau MC sambil nikah itu macam mana? Bukan, maksudnya MC seumur hidup tanpa nikah atau nikah tanpa MC lagi? Aduh, susah tuh. Apa ya? Tak nak jawab lah saya. Berat ya? Berat. Oke, semua sahabat yang nonton podcast Melayu ini dengan angkata pastinya terima kasih. Tunggu sebentar. Jadi kalau misalnya ada kawan-kawan semua yang ada minat untuk menjadi MC atau memang pengen jadi MC adat, khususnya akad nikah, hubungi saya langsung. Nanti saya kasih nomornya, boleh? Ya. Saya taruh nomornya di podcast ini. Di situ aja, di deskripsi. Facebook dan Instagram saja. Nanti tengok di dekat deskripsi saya letak ya. Silahkan hubungi saya. Jadi insya Allah saya akan kasih naskahnya. Dan kalau mau belajar, jumpa dengan saya pun tak apa-apa. Bayar berapa? Jawab bayar putih pun jadilah. Iya. Manalah tahu. Ya. Jadi kita berharap anak-anak muda yang di luar sana, sahabat-sahabat kita semua di sana, yang ingin belajar menjadi MC kah, jadi pemantun kah, kita buka kelas lah ibaratnya. Atau yang nikah kah. Beri kesempatan kepada mereka semua agar ibaratnya ada regenerasi. Tidak hanya sampai di situ saja ya. Jadi tidak hanya belajar bagaimana operator menjadi MC ini. Ya kan? Dia tengokkan kamera tuh berkedip kata dia. Oke. Ya jelas kalau nak belajar boleh ke Bang Fahri. Boleh. Nanti mau nomor segala macam, langsung di Instagram atau Facebook. Ada di deskripsi ya. Iya. Boleh. Terus jangan lupa follow Instagram, jangan lupa subscribe Bang Fahri punya YouTube di Fahriansah MC. Bang Fahri, terima kasih. Semoga di podcast yang akan datang bawa bini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.